Perkenalkan, nama saya Wanda Saputra dengan NIM 12315108. Di sini saya akan membacakan materi pertama tentang perkembangan ilmu administrasi perkantoran. Perkembangan ilmu administrasi perkantoran telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam dunia bisnis. Berikut beberapa perkembangan penting. Yang pertama, ada otomatisasi kantor. Penggunaan teknologi seperti komputer, perangkat lunak, dan sistem manajemen dokumen telah meningkatkan efisien dan produktivitas kantor. Yang kedua, manajemen dokumen digital. Peralihan dari dokumen fisik ke digital telah memungkinkan pengelolaan dokumen yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, komunikasi digital. Penggunaan email instan, messaging, dan platform kolaborasi online telah meningkatkan kecepatan dan efektivitas komunikasi dalam kantor. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Penggunaan sistem informasi manajemen telah memungkinkan pengelolaan data dan informasi yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, administrasi perkantoran modern. Yang keenam, pelatihan dan perkembangan SDM. Perkembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan telah menjadi penting dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja pegawai. Yang ketujuh, kepemimpinan dan manajemen. Yang kedelapan, globalisasi dan diverifikasi. Perkembangan globalisasi dan diverifikasi telah memungkinkan administrasi perkantoran untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ilmu administrasi perkantoran juga dipengaruhi oleh yang pertama itu kecerdasan buatan AI, yang kedua cloud computing, yang ketiga keamanan cyber, yang keempat kerja jarak jauh, dan yang kelima kolaborasi online. Dengan demikian, ilmu administrasi perkantoran terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dalam pengelolaan kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifadila dengan NIM 233003. Sini saya akan melanjutkan dari materi pertama, yaitu tentang pengajaran perkantoran di Amerika. Pengajaran perkantoran di Amerika memiliki tujuan untuk membekali siswa dan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan perkantoran. Dan berikut adalah beberapa topik yang umum diajarkan dalam pengajaran perkantoran di Amerika. Yang pertama yaitu administrasi, yang kedua administrasi bisnis, yang ketiga manajemen kantor, yang keempat etika profesionalisme, yang kelima teknologi perkantoran. Ada juga metode pengajaran. Pengajaran perkantoran di Amerika menggunakan beberapa metode, termasuk yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang kedua pembelajaran berbasis teknologi, yang ketiga pembelajaran berbasis kasus, dan yang keempat pembelajaran berbasis tim. Tujuan pengajaran berkantoran di Amerika adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan perkantoran modern. Termasuk yang pertama yaitu keterampilan administrasi yang efektif, yang kedua komunikasi bisnis yang efektif, dan yang ketiga manajemen kantor yang efektif. Dengan demikian, pengajaran perkantoran di Amerika bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di lingkungan perkantoran modern. Baik, dengan saya Abdillah Muhammad, NIM 123159193. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman saya tadi tentang pendidikan perkantoran di Inggris. Pendidikan perkantoran di Inggris tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Namun ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Berikut aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan perkantoran di Inggris. Pertama, mata kuliah. Untuk mata kuliah yang ada di pendidikan perkantoran di Inggris yaitu ilmu administrasi, adalah mempelajari dasar-dasar administrasi dan cara mengelola kantor. 2. Manajemen, mempelajari cara mengelola sumber daya manusia dan material. 3. Komunikasi bisnis, mempelajari cara berkomunikasi efektif dalam bisnis. Keempat, akuntansi, mempelajari cara mengelola keuangan perusahaan. Kelima,
bahasa Inggris bisnis, mempelajari cara menggunakan bahasa Inggris dalam bisnis. Dan untuk keahlian yang diperlukan yaitu kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan bekerja sama, kemampuan menulis, manajemen waktu yang baik, dan memperhatikan detail dan ketelitian. Untuk prospek kerja, di sini ada sekretaris, memfilter informasi, mengatur jadwal dan mengelola dokumen. Staf administrasi, mengelola dokumen, mengatur jadwal dan menyediakan informasi. Selanjutnya ada staf personalia, mengelola karyawan, merekrut dan mengembangkan karyawan. Lalu ada public relation, mengelola komunikasi perusahaan dengan publik. Yang terakhir ada personal assistant, membantu kegiatan sehari-hari eksklusif atau manajer. Untuk jurusan-jurusan terkait di pendidikan perkantoran Inggris yaitu administrasi perkantoran, manajemen bisnis, komunikasi bisnis, akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia. Perlu diingat bahwa pendidikan perkantoran di Inggris mungkin memiliki kurikulum dan fokus yang berbeda-beda, tergantung pada institusi pendidikan atau kebutuhan industri. Namun, secara umum, pendidikan perkantoran di Inggris bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan perkantoran modern. Mungkin cukup sekian materi yang sudah saya dan kawan-kawan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.